ini melihat nasib nih yang ibaratnya ada balita yang fenomenal di tahun ini seperti Ritsuki, Kamari anaknya Jennifer Lopez, Lily anaknya Raffi, dan Azura anaknya Elsa. Nasib mereka masa depan seperti apa balita-balita ini? Nah, jadi kalau saya pikir ada yang inherit, diwariskan, ada yang memang mereka itu memang disukai sendiri. Nah, kalau ditanyakan seperti apa, saya pikir kalau mereka yang disukai sendiri ini itu memiliki kekuatan dan juga karir yang akan lebih panjang dibandingkan anak artis. Nah, kebanyakan artis yang merupakan anaknya artis, ini karirnya itu berhenti. Karena mereka memang nggak mau dan menikmati, karena mereka merasa itu bukan pilihan saya, itu pilihan orang tua saya melakukan hal itu tadi. Ini melihat nasib nih yang ibaratnya ada balita yang fenomenal di tahun ini seperti Ritsuki, Kamari anaknya Jennifer Lopez, Lily anaknya Raffi, dan Azura anaknya Elsa. Mungkin nasib mereka masa depan seperti apa balita-balita ini? Yang pertama sih saya lihat bahwa mereka ini memang kuat. Kita harus bisa memilah mereka dari kekuatan yang mereka dapatkan ini dari mana. Ada yang dari orang tuanya, Kamari itu dari orang tuanya. Ada yang memang mereka memperoleh dari dirinya sendiri, kayak si Ritsuki. Bahkan nggak hanya itu, ada juga kayak ada Abe Cekut itu di Malang. Terus kemudian ada Cipung, kalau itu dari orang tuanya juga. Nah, jadi kalau saya pikir ada yang inherit, diwariskan. Ada yang memang mereka itu memang disukai sendiri. Nah, kalau ditanyakan seperti apa, saya pikir kalau mereka yang disukai sendiri ini itu memiliki kekuatan dan juga karir yang akan lebih panjang dibandingkan anak artis. Karena anak artis ini yang saya lihat, mereka itu bisa saja, mereka sebenarnya nggak mau melakukan itu. Tapi karena mereka masih kecil, mereka nurut-nurut aja. Setelah dewasa, yang kita takutkan adalah mereka ini akan melakukan hal yang sebaliknya. Mereka nggak mau nongol lagi, karena mereka nggak merasa bisa jadi orang biasa yang memiliki kehidupan seperti biasa. Mereka kemudian memiliki keinginan kan. Dan selama ini mereka itu kan nggak menikmati ketenaran dan uang. Karena mereka itu nggak merasa kalau saat dikagumi sama orang, dirinya tuh happy. Saat mereka pun mendapatkan uang, mereka pun nggak merasa happy, karena apa sih kebutuhan mereka? Beli mainan seperti itu kan. Yang happy kan orang tuanya sebenarnya, menjual anaknya ini tadi. Quotes on quotes ya. Nah, jadi kalau saya pikir di antara kedua ini tadi, yang memperoleh ketenaran dengan cara mereka sendiri, ini usianya akan lebih panjang ketenarannya dibandingkan yang ya terkenal gara-gara dia anaknya Raffi Ahmad, anaknya Rizky Bilar, anaknya Atta Halilintar, dan sebagainya. Berarti emang si Ritsuki ini dan Abe dan itu yang bukan anak artis ini memang yang akan karirnya lebih panjang ke depannya. Karirnya lebih panjang, betul. Di antara anak artis mungkin kayak Azura, dari yang Kamari, itu yang Lily, itu yang akan lebih panjang siapa mungkin? Kalau dilihat ya kita lihat dari orang tuanya ya, siapa. Kalau orang tuanya Raffi Ahmad, ya anak tetangga saya diadopsi sama dia juga pasti akan jadi terkenal gitu. Jadi kalau saya pikir sih, mungkin kalau di antara yang lain ini, ya kalau yang disebutkan ya, itu masih Lily. Tapi kalau tadi misalkan ada Rayansa saat ini mungkin menduduki tier teratas tuh, bareng sama si ada Abe Cekut itu tadi, dan anak-anak yang lainnya juga. Jadi kalau saya pikir mereka itu akan sangat tergantung dari orang tuanya ini beken atau enggak. Berarti yang lain kayak Kamari masih kurang. Kamari itu kalau saya pikir kan dia memang terkenal, tapi semakin terkenal karena ayahnya meninggal dunia. Nah, ini akan menjadi sebuah, ya tergantung ya di sini ya, apakah si Jennifer ini akan membiarkan ini berjalan secara natural atau malah ingin menggunakan kesempatan saat naik-naiknya ini sebagai sebuah momen untuk orang lebih mengenal seperti itu. Tapi kalau saya pikir ya sebenarnya momen mereka ini itu tergantung dari saat mereka nanti mungkin akan masuk usia 5, 6, dan 7 tahun. Saat masuk SD lah. Kita akan lihat apakah mereka akan cukup atraktif atau mereka lebih menikmati keseharian mereka. Dan artis cilik ini kan biasanya ya identik dengan cuma karirnya hanya dikilik aja gitu. Ya. Yang akan bisa sukses itu kan jarang ya. Ya kecuali itu tadi mereka memang dari kecilnya kayak Abe, terus itu akan panjang. Nah kebanyakan artis yang merupakan anaknya artis, ini karirnya itu berhenti. Karena mereka memang nggak mau dan menikmati, karena mereka merasa itu bukan pilihan saya, itu pilihan orang tua saya melakukan hal itu tadi. Ritsuki akan seperti Abe juga berarti? Ritsuki sudah seperti Abe.
Ritsuki dan Abe itu dua balita yang disukai oleh banyak ibu-ibu berbagai latar belakang, dan ya mereka ini memang berbakat gitu loh. Mereka sadar kamera, mereka nyaman berada di depan kamera, mereka itu natural, dan mereka itu juga lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Bahkan kalau saya bilang menengah gitu loh, yang bukan keluarga menengah atas. Ini menunjukkan relasi yang penonton itu menyukai karena ini mirip sama keponakan saya, mirip sama anak tetangga saya gitu loh. Tapi kalau bayinya artis itu kan diajak ke pesta-pesta yang glamor, ditidurkan di stroller yang harganya seharga mobil Avanza gitu loh. Jadi kan ada perbedaan pola pandang terhadap dua anak artis, macam anak artis ini tadi. Berarti tergantung pola nanti di dewasanya aja kan? Lihat pola yang sekarang ini. Dari sekarang ini terlihat. Kalau dewasa, makanya tadi saya katakan, nanti akhirnya banyak di antara mereka, terutama yang anak artis, mereka ini merasa jengah. Dan mereka nggak mau meneruskan lagi, karena mereka merasa bahwa mereka punya pilihan untuk melakukan hal yang lain. Jadi tergantung ya. Ya, masa depannya nanti. Tapi kalau sekarang, saya pikir itu tadi, untuk mendefinisikannya kita bagi dua. Anak artis, dan juga karena mereka ini memang anaknya lucu. Nah, anak artis belum tentu lucu. Belum tentu akan bisa se-ekspresif Abe dan Ritsuki ini tadi. Tapi kan akan lucu sekali. Dan juga orang-orang itu terkadang memang menyukai interaksi mereka dengan orang tuanya. Nah, itu yang akan menarik juga. Sekarang kan undercolor udah oke kan, dulunya kan dia kan kayak Abe kan. Oh, enggak, Amel udah lumayan agak besar dong. Kalau Abe itu kan kecil banget. Kalau Amel saat itu kayaknya datang Joshua lebih besaran dikit lagi. Kalau Joshua tuh kita ingat dulu itu ada artis dari Perancis namanya Jordi. Itu bukan Onsu ya, dia penyanyi gitu. Dan itu terkenal banget waktu itu. Nah, terus diikuti dengan ya ada Joshua, ada Melissa, ada Tasya saat itu. Ini yang saya lihat. Seperti itu ya. Enggak seperti itu juga karena memang landscape-nya berbeda, dan saat itu mereka semua kan punya bakat menyanyi. Tapi kalau anak-anak ini kan sebenarnya nggak punya bakat melakukan art, tapi mereka itu lucu aja gitu. Nah, ini yang harus difikirkan, dan kembali lagi apakah ini memang nyaman anak-anak ini. Jangan nanti sebagai orang tua karena ini mendatangkan uang, anak-anak ini kehilangan pilihan. Dan kalau itu yang terjadi, nanti nasib tragis akan juga terjadi dalam kehidupan mereka. Untuk kalian semua yang mengagumi orang-orang seperti ini, nah ketahuilah bahwa ya mereka pun memiliki pilihan juga untuk hidup sederhana, hidup juga seperti orang kebanyakan, yang saya kira itu menjadi hal yang mahal. Untuk orang-orang yang sangat terkenal seperti Ariel Noah, BCL, mereka kehilangan momen-momen untuk jalan-jalan di mall, nonton bioskop tanpa harus diganggu dengan orang yang berfoto. Maka kadang-kadang apa yang orang lain miliki adalah surga untuk orang yang tidak memilikinya. Dan ini tidak terkait dengan uang, kekayaan, dan juga kedudukan. Nah, untuk kalian semua yang ingin bertanya-tanya tentang kehidupan, apapun dari percintaan, karir, hingga masalah-masalah yang membebani, tapi kalian nggak bisa ngobrol dengan orang-orang di sekitar kalian karena kalian merasa kenal dan kalian perlu ngobrol dengan seseorang yang mungkin nggak akan bocorkan ini, hubungi nomor 2 sini. Izinkan saya membukakan kartu. Sebelum itu terjadi, sampai jumpa. Terima kasih dan salam.